selanjutnya nih kita mau nanya santai-santai aja ya. Boleh. Santai aja. Sebelum manggung, biasanya kan kalau apa namanya musisi-musisi gitu punya ritual khusus ya. Punya ritual khusus kayak misalnya waktu itu pernah ngeliat siapa gitu, ada yang sebelum naik panggung tuh dia harus muntah dulu gitu. Biar gak nervous katanya. Ada yang harus minum air putih banyak gitu. Nah kalau masing-masing kalian nih ada nggak sih yang kayak gitu-gitu tuh? Kita minum kelapa muda ngadep arah jam 12 ya. Gimana itu? Itu biar apa sih Kak Ben? Ya biar ditanya aja sama kalian. Oke, Ben dulu. Oke, kalau dari aku sebelum perform ya, yang pasti latihan sih. Diulang-ulang apa yang udah dilatih gitu sama ingat lirik, ingat blockingan gitu. Kalian masih suka deg-degan gitu gak sih? Lo masih suka deg-degan gitu gak? Masih dong. Masih. Padahal udah sering manggung, masih tetap. Masih. Itu wajar gak sih? Itu wajar ya. Karena kan kita selalu ketemu sama orang baru gitu-gitu dan nggak semua orang yang kita temuin itu selalu sama. Apalagi ini energinya buat kita juga. Apalagi paling deg-degan tuh kita waktu kita perform di kalau penontonnya tuh bukan fanbase-nya kita. Iya. Yang sih. Karena kalian juga harus apa namanya ngasih impresi baik, dapetin energi mereka gitu. Tapi kalau misalkan untuk ritual sebelum perform biasanya kita kumpul bareng-bareng sama Bang Jos di briefing ulang apa aja yang harus diperhatikan. Terus kita juga pastinya doa bareng dan kita yel-yel bareng biar kita tuh saling kasih energi satu sama lain. Mulai dong, yel-yelnya dong. Iya, penasaran aku juga. Let's go boys. Kita ikutan nggak? Soalnya banyak atraksinya. Kita boleh ikutan gak? Boleh. Kita ikutan ya. Kita nanti 1, 2, 3 Unity UN1TY gitu. UN1TY. Oke, siap ya. Kalian bisa mengalahkan kita walaupun semua ini adalah Unity. UN1TY. Yang awal tadi nggak ada sih. Cuman biasanya selalu kita ngelakuin itu untuk keren-kerenan aja. Soalnya kita nggak ada ngapa-ngapain. Kita yang pasti pemanasan karena kita kan sambil dance sambil nyanyi juga gitu. Nah biasanya kita tuh karena udah kebiasaan latihan vokalnya itu selalu. Jadi kita ngerasa kalau misalnya tubuh kita ini panas gitu akan lebih keluar suaranya gitu. Makanya kadang kalau misalnya disuruh perform pagi gitu itu paling sulit karena baru bangun tidur dan kita kan suaranya belum keluar nih. Jadi kadang tuh bisa sampai pemanasannya bisa sampai keringetan gitu. Kita harus benar-benar keringetan. Jadi kalau aku sendiri gitu aku biasanya kalau sebelum tampil nyanyi dulu gitu sambil lompat-lompat gitu atau sambil squat Biar gitu. panas. biar panas. Jadi waktu di panggung gitu kita udah nggak perlu adaptasi lagi gitu. Gitu sih. Bener banget ya. Betul. Setuju. Bener banget. Yang lain? Ya sama paling dibuat emosi aja sih biar panas juga. Emosi itu gimana? Emosi jiwa. Diomelin. Tidak maksudnya jadi kayak ya udahlah kayak pikir aja. Panas-panasin orang gitu. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Yang penting panas dulu badannya. Biar keluar. Biar keluar ya suaranya jadi ini ya. Sama kita tuh wajib banget ketawa-ketawa ya sebelum nyanyi. Iya benar. Ngetawain apa sih Bang? Nggak heran sih. Ya kan udah dari Sandi dulu. Soalnya itu lumayan bikin panas juga sih. Iya. Bikin relax juga kali ya. Jadi kita tuh nggak, ya nervousnya masih ada, cuman nggak tegang-tegang banget di panggung. Buat jagain mood juga sebelum tampil gitu ya. Oke, nah terus Unity, kalian kan tadi udah cerita nih, kalian berasal dari kota yang berbeda-beda gitu. Aku ngelihat pas di konsernya Unity ya yang kemarin ya gitu. Kalian ini bangga banget sama local culture kalian, budaya lokal gitu. Bahkan ada satu scene yang kayak bener-bener tiba-tiba keluar nih Bang Sandi, ngapain sendirian gue lihat gitu kan. Oh dia nari gitu, ceritanya nyanyi dari Bukit Tinggi gitu. Nah gimana sih maksudnya kalian tuh bangganya apa sama budaya kalian dan gimana caranya untuk menginspirasi nih, ini kan yang nonton satu Indonesia. Gimana caranya tetap bangga nih di budaya lokal di zaman seperti ini gitu ya yang udah penuh globalisasi gitu. Dari Bang Han mungkin udah ngangguknya udah paling kenceng soalnya. Yes, aku sambil mikir gitu. Jakarta tuh apa ya yang dibanggakan ya? Oh, Farhan asli Jakarta? Aku Jakarta. Iya, Jakarta kelahiran Sydney, papa Arab, mama China. Oh. Nggak tahu tuh orang mana. Orang Indonesia. Tapi kalau menurut gue ya ada ngaruhnya juga dari memang konsep awal terbentuknya Unity gitu karena memang dari nama pun kan udah mencerminkan gitu Unity in Diversity. Jadi kita
bener-bener nggak lupa asalnya kita siapa, akar terbentuk dari Unity itu gara-gara apa gitu ya, gara-gara ya kita pengen bikin boy group gitu yang semuanya karya anak bangsa gitu, semuanya Asli bangga Indonesia dengan Indonesia ya. gitu. Kita pengen memperkenalkan ada loh boy group gitu yang memang menjunjung tinggi nama Unity Diversity Bhinneka Tunggal Ika gitu. Ya, benar-benar. Awalnya memang berat gitu untuk kita bawa nama itu gitu. Kita harus bener-bener tahu visinya apa gitu kan. Harus Kita bener-bener memperkenalkannya satu gimana. juga, gitu. Betul gitu. Tapi pada akhirnya kita udah mulai tahu gitu. Oh ya memang ini tujuan kita gitu. Menurutku memang tujuan kita tuh ya ini memperkenalkan Indonesia gitu. Bahkan kalau bisa sampai ke kancah dunia gitu. Betul. Makanya sampai kapanpun ya kita selalu bawa nama Indonesia. Kayak kita selalu bawa performance yang medley lagu daerah gitu. Iya medley lagu daerah gitu. Karena ya itu dari itu kita asalnya dari situ gitu. Dan ini ya teman Smart Friend dan juga mungkin unit yang nonton, unit itu keren banget karena apa? Karena bener-bener Belum. Bangga banget ya Bang ya sama Unity ya. Lu baru punchline. Belum. Makanya adalah karena Setiap ngomong punchline semua. karena mereka ini terbentuk dari daerah yang berbeda-beda, dari seleksi sekian ratus orang sampai benar-benar ada 7 orang yang merepresent Indonesia dengan Unity. Itu keren banget. Bener-bener. Tepuk tangan dulu dong. buat Terima Unity. kasih banyak. Dan dari kami sendiri juga pastinya bangga banget gitu kita bisa ngebawain nama Indonesia. Maksudnya sebagai nama Unity juga kan ya seperti Vicky bilang gitu. Jadi lumayan jadi beban, tapi sebenarnya kalau dari aku sendiri jadi kebanggaan tersendiri gitu karena kita bisa mempresentasikan Indonesia yang emang berbeda-beda tapi satu. Keren. Betul. Gila keren banget. Bangga banget ya Bang sama Unity ya. Unity ini benar-benar dari beda-beda ke semuanya gitu. Tapi benar-benar kasih yang terbaik, kasih 100% untuk Indonesia kayak Smart Friend. Yes, benar banget. Ada ini nggak, Feli? Lu dari mana? Asal. Apa sih Feli gitu-gitu? Dari Gue tau lo dari tadi dari sana. iya dari asal dari Gorontalo. Gorontalo. Lahirnya Gorontalo, cuman dari kecil sampai sekarang tuh pindah-pindah Kak. Oh gitu. Iya. Pindah-pindahnya gimana tuh Fan? Itu kayak sekolah Kecil ya. Sekolah pindah-pindah. Kelas 1 di Gorontalo sampai kelas 2, kelas 3 di Surabaya, kelas 4 di Cibubur. Kelas 5 di Bali gitu. Oh gitu. Bener-bener keliling Indonesia ya? Oh Tapi gue gitu. juga sih. Lu dari mana? SD Palembang. Hah? SMP Tebet. Oh. SMP kelas 3 Bintaro. Masih Jakarta. Habis itu di Tangerang. Pinjahnya jauh banget lo ya. Jauh banget itu. Jauh banget tuh. Beda kota kan. Nah, kan. Oke, ada nggak lagu daerah dari Gorontalo yang lo hafal? Oh ada waktu itu kan kita bawain kan Bawain. di university kita konser waktu itu. Mau dong nyanyi dong dikit. Kalau Gorontalo tuh ini. Binde biluta ula lodu. Gak apa-apa, belum panas. Wanu olamita Oh indah. mau pulito ya gitu deh. Maaf ya saya keren. Sorry belum panas. Fik, nah lu kan tadi udah nyambut tuh. Nyanyi dong lagu daerah Tebet. Lagu daerah Palembang loh. Oke. Palembang. Oh, oke. Ay saman pecahnya mudah tapi sawonian. Ay saman nyari bini yang bener-bener stoloan gitu. Kalau orang Palembang nyanyi lagu daerah tuh biasanya R-nya kalau kita ngomongnya bederut gitu. Gimana? R-nya tuh jadi gitu. Oh gitu. Makanya agak Perancis ya? ya bonjol. Bonjol. Gitu ya. Enggak ada gitu. Yang namanya pempek juga bukan orang Prancis gitu. Jadi kalau kita R-nya tuh kalau misalnya memang Palembang asli ngomongnya gitu. R-nya enggak ada. Oh gitu. Oh ini efek baru nih temen. Keren Tapi banget ya. sao gitu. Jadi bener-bener. Itu sebenarnya liriknya apa? Tapi saro tuh susah. Tapi susah banget gitu. Oh gitu. Boleh nggak sampai episode ini terakhir lu ngomong R gitu terus ya? Kayak kena hukuman habis main Uno. Enggak sekali gue jongkok gitu. Ya gitu. Wih, Kalau keren. ya. Keren. Kalau Gilang mau nge-rap nggak? Waduh, rap nih.
Apa ya? Inisa dari Papua. Iya. Inisa. Yang medley kali ya. Boleh. 1, 2, 3. Yo, ini sah Untuk untuk Papua, ini sah untuk Indonesia, dan ini sah untuk kamu orang semua. Dari pelosok sabar pergian, tinggalkan keluarga kecil untuk gapai impian, walau bukan darah asli Papua dalam hati sako torang itu sama dikandung ibu pertiwi. Say, yang Rambe yang ko. Gitu. Aronawa. Hey, yang ko rambe yang ko Aronawa Kombe. Keren. Ini adalah bukti bahwa mereka memang 100% Indonesia. Yes, Tuh. bener banget. Tahu ya lagu-lagu daerah ya. Tahu banget. Kalau kakak mau nyanyi lagu daerah? Pertanyaan berikutnya. Jangan. Nanti followersnya turun. Kasih nyanyi. Unity. Unity nih udah 3 tahun bareng-bareng, udah konser, udah kerja sama brand besar. Apa sih arti sukses menurut kalian? Waduh. Udah sukses belum sih? Mungkin dari aku dulu ya. Sukses itu sebenarnya kalau buat aku sendiri itu banyak. Jadi nggak cuma sekedar abis ngelakuin atau meraih sesuatu yang lo pengen banget, itu bisa lo klaim langsung sukses tuh enggak gitu. Kayak misalkan tadi nih dari rumah ke kantor, ini tuh masuk sukses buat aku karena kita sampai dengan selamat, sampai tujuan dengan selamat, dan itu yang membuat aku jadi untuk bisa meraih sukses lagi ke depannya dan berbeda-beda gitu. Keren. Jadi banyak achievement yang bakal aku raih nanti ke depannya karena nggak satu sukses itu. Ini keren karena menurut gue pribadi ya, akhirnya lo mengembrace every little things bahwa Betul. as a sukses gitu. Yes. Jadi maksudnya ketika lo nanti bisa mendapatkan sukses yang lebih tinggi lagi, Betul. lo akan mensyukuri hal-hal yang udah lo lewatin. Agree. Tepuk tangan dulu dong buat Farhan, keren Benar. banget. Kalau Sweatsan juga ada nih. Ya, secara harfiah kata sukses memiliki arti berhasil dalam berbagai aspek gitu kan. Itu pasti internetannya pakai smartphone. Maka langsung cepet banget ya, langsung dapet. Tadi Mau cari langsung apa muncul. aja gampang. Karena kita pakai smartphone 100% 4G, 100% Indonesia. Enggak, sorry. Dia niat lo gimmicknya sampai nyari. Secara harfiah. Ya, kalau kita search di internet kan gitu. Tapi kalau menurut gue sukses itu Itu kan syarat dia. Itu singkatan. selalu punya cara untuk bisa menghadapi tantangan. Untuk itu harus pakai smartphone. Kata orang pakai smartphone. Selalu punya cara untuk menghadapi tantangan. Tapi jangan lupa pakai smartphone. Smartphone adalah jawabannya. Sukses sama dengan smartphone. Disclaimer dikit ya, itu gak ada di script kan langsung. Gila, unit ini udah ganteng-ganteng, pinter nyanyi, lucu. Sampai susah motongnya ya. Ayo siapa next? Yang belum sukses. Fanly. Fanny belum sukses. Arti sukses. Arti ya. Sukses menurutku pribadi itu artinya adalah ketika apa yang aku lakukan tuh memberi dampak yang baik buat orang lain. Itu dari apa yang aku bilang, apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan, mereka bisa terinspirasi untuk melakukan apa yang benar. Aku tersentuh sekali sih langsung ini. Giving impact. Ya, giving impact. Dan mereka pun pada akhirnya mereka bisa memberikan inspirasi juga pada orang lain. Bahkan bisa lebih hebat. Jadi nggak berhenti ya, continue Ya, kebaikan itu betul. kan continue terus, keren banget. Keren banget. Impactful, wonderful, grateful. Artinya Berimpact, indah, bersyukur. Wonderful. Gue lagi. Jangan dong. Sukses. Justru pakai backing. Kalau dari aku sukses itu segala mimpi yang pengen aku raih gitu. Ada perjalanannya dari susah, dari semua kegagalan yang pernah dilewati gitu, dan bisa sampai ke titik dimana aku merasa udah teraih gitu. Iya. Itu gue merasa itu arti sukses gitu buat gue. Setelah melewati perjuangan Iya. banyak yang nggak Gitu. gampang. Jelasin lagi dong. Menurut aku
arti sukses adalah ketika kita menemukan kegagalan, gimana kita mencari turning point-nya atau titik baliknya gimana biar kita bisa kembali lagi kembali lagi untuk bangkit gitu. Jadi kan pasti keren. di dalam perjalanan itu pasti ada kegagalan. Gak mungkin kita nggak menemukan kegagalan. Benar. Nah, gagalnya seseorang itu ketika dia gagal dan dia nggak mau ngelanjutin. Oke, keren. Menyerah. Ini keren karena maksudnya yang dibilangin nama Aji tadi dia nggak deny bahwa someday kita akan ketemu kegagalan. Betul, pastinya. One day kita pasti akan gagal, tapi ketika kita temu jangan berhenti. Betul. Kita cari turning point-nya untuk bangkit lagi. Keren. Keren banget. Udah bang, udah kita main aja nih. Hostnya udah gak kuat. Ini baru episode pertama. Oke, sebelum itu kita punya quick question buat kalian. Betul. Satu ya. Siap. Juga quick answer. Lu gak quick tadi lu muter tadi lu. Bila mana, bagaimana? Enggak, ini gampang kok. Benar-benar ini cepat. Repeat question ya. Oh, jawabnya langsung bareng-bareng atau gimana? Satu-satu. Oh, satu-satu. Satu-satu. Bukan repeat question tapi lebih pengen nanya sekarang nih. Kalian tuh lagi suka dengerin lagu apa? Dari Farhan dulu deh. Age test. Ice test. Sorry ini gue nggak tahu. Nah, he's a rapper from UK. Oh, oke. Age, ya. AITCH. Oh, oke. Ya, Keren. oke. Judulnya Taste. Itu lagu-lagunya dia itu bagus-bagus banget. Jadi hari ini lagi dengerin playlistnya dia. Sorry, Farhan nge-rap juga ya? Ya. Rap. Oh, oke, keren. Gilang? Hilang? Mungkin lagi tayang ya, Five. Bang Sandy. Oh akhir-akhir ini lagi dengerin lagunya Libyan Quick answer ini. Libyan People judulnya. Oke. Tapi sorry, kayak Stella punya fun fact tentang Sandy ya? Punya. Uptown Funk itu lagu apa ya bang? Uptown Funk itu. Uptown Funk tuh lagi Bruno Mars. Iya. Lu pernah membawakan lagu Pernah membawakan lagu itu untuk apa ya? SSM bareng gua kan? Oh iya. Oh, buat audisi juga. Buat audisi juga. Nah ini buat yang belum tahu Gue tuh nih. udah ngafalin lagu itu sampai dari awal sampai akhir, udah sampai Z. Pokoknya semua audisi gue lagunya itu. Ini buat yang belum tahu nih ya. Jadi pas kita mendengarkan ya podcast Unity Kita sebelumnya. dengerin podcast kalian juga. Iya loh. 36 episode kita dengerin loh. Ini baru nih the real host nih kayak gini nih. Research Iya dulu dong. nih. Dengerinnya kan pakai smartphone. 100% 4G. Kita nggak pernah denger ya podcast kita sendiri. Katanya nih Bang Sandy itu kalau misalnya audisi selalu pakai lagunya Uptown Funk. Kenapa? Jadi apa ya? Lebih ngirit waktu dan tenaga aja gitu. Jadi belajar lagu ini Uptown Funk, udah tahu keynya di mana, terus udah tahu mau improve di mana ya udah pergi ke audisi bekalnya satu lagu itu aja. Aku pikir lebih serius Bang jawabannya. Belum tentu juga mereka tahu kalau lu pernah bawain lagu itu juga kan. Benar sih. Tempatnya kan beda-beda, jurinya juga Tapi beda-beda. waktu audisi ini juga pakai Uptown Funk. Oh iya jelas dong. Ya tapi gue suka nih caranya dia karena dari misalkan audisi yang pertama nih gagal, dia bisa belajar dari yang audisi pertama buat ke audisi yang kedua, audisi kedua gagal bisa belajar lagi dari yang kedua supaya bisa sukses di ketiga. Juri yang sekarang tuh belum tahu kalau kita gagal di sebelumnya. Betul. Bener, ini nih mindset bagus. Iya, Betul. Juri sebelumnya belum tahu kita bawa lagu yang sebelumnya di lagu yang sekarang. Betul. Jadi jangan ngabisin waktu lah guys. Enggak, tapi gak apa-apa juga buat teman-teman yang pengen suka explore buat belajar lagu-lagu baru atau gitu gak apa-apa juga. Mungkin Sandi caranya kayak gini, setiap orang punya cara beda-beda gitu. Keren. Henry? Lagu terakhir yang dengerin tuh yang lagi suka ya. Sesaat Kau Hadir. Uta. Iya. Tapi di cover sama ada dua orang tuh. Saat kau hadir. Adera. Versi yang di covernya. Mau dong dikit refnya. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi. Dari jangan balik sembuh dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Wow.
dinyanyiin Fanly sebelah Fanly lah. Gila. Emang Jangan kalian iri ya teman di yang belakang sangat ya, supportive jangan iri ya. Iya, kita supportive banget Pas pasti. mereka antara support sama mau ngejatuhin tuh. Betul. Kalau Aji gimana Ji? Kalau aku lagi sedang banget dengerin Rex Orange County. Orange County. Keren. Yang mana? Boleh dong. Yang banyak sih, Pluto Projector. Oh, oke. Terus Uptown Funk enggak? Beda bang, beda penyanyi bang. ya, terus banyak sih hampir lagu-lagu barunya dia aku lagi coba dengerin. Suaranya mirip tau guys. Sama Oh siapa? iya, coba dikit dong Ji. Sama siapa? Rex Orange. Coba Sama- dikit Coba Ji. dikit Ji. Sama Mas Alex namanya, Mas Alex. Boleh kali sedikit. Dingin anjing. apa suara ngantuk-ngantuknya gitu mirip banget. Proud of me and my short list of accomplishments. Be my lack of new. Cari satu dari sana lagi gak? Gue masih belum tahu. Asli. Masih belum tahu. Kesempatan cuma satu lagi nih. Satu dulu deh. Kalau aku sih lagi suka dengerin lagunya Bee Gees. Oh, Bee Gees. Iya, Bee Keren. Gees. Terus apa namanya? How Deep Is Your Love? Iya, How Deep Is Your Love. Terus apa namanya? Stay Alive. Stay Alive. Iya. Jadi dulu fun fact waktu gue kecil tuh gue udah dikasih denger lagu-lagu Bee Gees gitu. Terus kayak sekarang gue baru inget lagi kalau gue sering denger itu waktu kecil gitu. Jadi sekarang kayak nostalgia gitu. Keren. Bee Gees Terakhir kapan dengarnya? Son? Kita hadirkan. Sudah Vicky Bee udah Gees nemu? everlasting sih ya lagu-lagunya. Iya, Udah iya nemu pasti. Vicky? Oh udah. Kalau gue sih biasanya album kompilasi kesukaan dari member-member Unity. Isinya banyak, lagu-lagu Bee Gees, Udah lama banget. lagu-lagu Bee Gees, lagu-lagunya Rex Orange County gitu-gitu. Album kompilasi sama Roxanne. Roxanne. Itu lagi suka banget Gue lagi hip hop banget. lagunya Ed Sheeran yang itu yang nge-rap. Ed Sheeran. Ada Ada Ed Sheeran sama Stormzy. Bener kan? Iya, Sama Stormzy, Stormzy. Stormzy. Iya, jadi gue tuh lagi Gimana tuh lagunya? I don't dance but I never get twang. You said I've been playing. Ghost never ain't game. Gitu lagunya Nah, ini pokoknya kemarin ngerap kalau kita kayak lihat gitu. Kak Tulus lagi nge-rap. Jadi emang lagi menekuni dunia hip hop banget sih. Karena udah mulai bosan dengan nada-nada yang beralun-alun gitu ya. Oke. Kayak pengen coba yang lebih 2023 nyoba yang baru ya. lebih ngegas. Lebih ngegas. Sama kayak podcast Gas, ini Mas ya. Fred. Udah kita lanjut aja nih. Ini banyak nih dari unit yang udah nanya-nanya ke kita. Oke. Kayak kakak kapan sama Unity lagi? Aku mau titip pertanyaan dong. Gitu. boleh banget. Nah ini Sekarang ada 4 saatnya- orang beruntung. Pertanyaan kalian kita bacain. Betul. Yes. Yang pertama dari Deal Daily. Ini kayaknya Dear Diary ya bang, cuman agak Dear cadel ya. Diary. Deal Daily. Deal Daily. Gitu. Mungkin dia orang Palembang gitu. Iya, nggak semua orang Palembang kayak gitu juga. Juga Banyak logat-logatnya ya. Iya, atau emang cadel pak, emang cadel aja gitu juga bisa. Oke. Deal daily, oh iya. Min friend tanyain Bung Sulain dong, ada cerita apa aja selama satu kamar? Kalau satu kamar sih ya. Dari tahun 2003 nih. Setiap ada pertanyaan bungsu-bungsu dia mulai jawab. Bentar, Bung Sulain siapa aja? Bung Sulain siapa Bertiga aja? nih, bertiga. Oh enggak jadi. Oh, oke. Yang muda-muda. Bertiga. Kemarin ada cerita. Kemarin banget. Nah. Jadi lampu kamar kita itu kan kayak smart lamp gitu. Nah itu tuh bisa diatur Tahu, smart light-nya punya siapa bro? punya Vicky. Nice banget anak ini. Jadi itu punya Vicky kan. Nah terus itu tuh ngaturnya pakai HP-nya Vicky. Nah HP-nya Vicky yang lama itu lagi nggak di rumah HP-nya. Jadi kita nggak bisa atur. Nah sebelumnya tuh gue udah konekin di HP gue. Habis itu kemarin apa namanya mereka lagi di kamar berdua. Tapi mereka nggak tahu kalau apa namanya lampunya udah connect di HP gue. Oh, Nah, habis itu gue kerjain lampunya gue dari terang terus gue ganti ke merah gitu. Terus habis itu biru merah biru gitu. Terus mereka kayak panik gitu. Kayak berdua panik. Soalnya kan gue nggak bisa ganti kan, jadi siapa nih yang ganti? Biasanya gue doang yang ganti. Terus bingung lah berdua kan, bingung siapa nih yang ganti? Jangan-jangan ada yang ganti sendiri gitu. Ternyata Sweatson itu ketawa-tawa gitu. Ternyata Sweatson udah konekin gitu. Emang kelakuan bungsu nih ya. Bisa ya ternyata ya. Sama emang di
kamar tuh banyak barang-barang ya. Ya, banyak barang. Ada kasur. Ya, agak penting. Tapi kemarin kita juga sempat uji nyali ya. Ngapain tuh Ji? Gara-gara lampu warna-warni itu sih. Jadi kadang kita setel lampunya warna merah terang gitu. Kan udah gelap malam kan, lampunya warna merah terang. Jadi kayak spooky gitu, horor Iya, gitu. Terus bener. kita dengerin lagu-lagu horor gitu-gitu. Suka uji nyali sendiri aja. Lagu yang Lagunya iya kayak soundtrack Pengabdi Setan gitu, soundtrack film-film horor gitu. Terus takut juga kita. Kita nyetir Jadi oke bener ya, setel. Gitu langsung pelukan. Sweatsen yang kasurnya di bawah naik ke atas gitu. Sama. Iya. Sweatsen tuh ada lukisannya serem-serem banget. Iya. Jadi kalau misalnya lampunya diganti jadi merah, serem banget lukisannya. Iya betul. Pak asli deh, ntar lihat Buat sendiri. yang tahu lukisannya. Nah, Nggak ada ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari akun TikTok Riri emoticon love yang ada smile yang love itu lah pokoknya. Yes. Ntar di sini. Pertanyaan buat Bang Sen. Bang Sen, kok makin hari tambah cakep aja sih? Rahasianya apa? Rahasianya apa? Tapi ini fun fact ya di social media Smart Friend. Banyak banget yang nanya. Banyak banget. Bang Sen skincare-nya apa ya? Kok mulus banget sih bening? Silakan klarifikasi. Jadi rahasianya tuh rahasia dong. Kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi. Ya nggak rahasia coba apa? Ayo Bang, share Bang. Iya, rajin cuci muka aja, terus habis makeup langsung dihapus pakai micellar water gitu. Ya, pokoknya rajin bersihin muka aja, terus habis cuci muka pakai sabun muka ya. Pakai sabun muka, ya pakai kayak apa tuh namanya gitu kan? Moisturizer. Habis itu pakai toner, pakai eye cream, udah kayak gitu sih. Tuh ya. Lumayan ya Jawaban skincare-nya ya. buat Riri. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Auraksa. Hal-hal yang ngingetin kalian sama Unit tuh apa aja sih teman-teman Unity? 1. 2. Yang main. Unit Yang mengingatkan Unit nih, Unit. Apa yang bikin kalian inget banget sama Unit gitu? Hal yang ingetin gitu. Mereka itu selalu hype. Mereka ini kita bisa jamin Unit itu adalah fans yang beda dari fans-fans semua di seluruh Indonesia atau seluruh negara lain. Karena setiap ada unit itu pasti heboh. Pasti rame. Itu yang bikin kita tuh seneng dan selalu inget gitu. Kalau misalkan kita lagi perform di luar nih yang gak ada unitnya, ya itu bikin kangen kayak, coba ada unit. Pasti rame nih. Iya, Rame banget. kayak Waktu itu gitu-gitu. ada yang teriak-teriak ya. Ternyata kayak tinjuk. Kalau gue, ketika gue ngeliat unit, baru gue percaya dengan namanya cinta. Wah, men. Kenapa? Karena unit tuh bener-bener definisi mencintai orang tanpa balasan gitu loh. Keren. Kayak iya gue suka aja sama lu gitu, sama karya-karya kita gitu, sama tanpa mereka harus tahu kita ngapain gitu. Benar. Jadi kayak tulus gitu. Nah makanya kita juga sayang banget sama mereka gitu. bukan tulus penyanyi gitu. Ya cuman Unit tuh kayak gitu, rasa sayangnya ke kita tuh kayak gitu. Betul. Makanya Soalnya kita paling juga. ini ya, apa maksudnya mereka tuh selalu mengapresiasi apa aja yang kita lakuin. Betul. Gitu. Oke. Menurut kita kayak ini sebenarnya udah biasa kita lakuin dan kita bisa gitu. Tapi mereka tuh selalu muji kita tuh dengan Selalu mengapresiasi gitu ya. Kata-katanya tuh tulus banget gitu, sampai Bener, buat bener, kita bener. terharu gitu sih. Yang selalu buat kita ingat ya. Karena mungkin yang seru adalah mereka nggak kenal kalian nggak kenal mereka, tapi saling dukung. Kalian ngerasain supportnya gitu. Betul, ngerti banget. Ya, mungkin yang belum tahu Unit itu fanbase kita. Oke, Nah, Unit iya. itu adalah fanbase. Fansnya Unity itu disebutnya Unit. Sebutnya Unit. Without unit, there is no unity. Betul. Without unity, there is no unit. Yes. Unit plus unity Unit equals one. Yes, without one ID there is no unity and Betul. unit. Nah, jadi unit itu kalau misalnya dia daftar Membership. official gitu, enggak membership juga. Oh, official juga ada, ini iya. ya, official Ada, fanbase. kita biasanya kirim love letter gitu. Lewat mail. Email, Jadi kita ya, kirim ya. love letter. Nah bawahnya itu selalu ada kayak gitu. Without unit there is no unity. Without unity there is no unit. Unit plus unity equals one. Gitu. Keren. Tepuk tangan dong buat Tepuk Unit. tangan dulu.
Kan makanya nama kita kan juga ada UN1TY kan. Nah itu satunya adalah unit plus unity. Unity. Without unit, There is no unity. Y doang. Betul. Unity. Iya kan without unit jadi ya doang. Unity. Benar, without unit jadi ya doang. Tapi kalau kita Oke. Tapi pokoknya kan unit itu bagian dari unity. Jadi kayak gitu. Oke, nanti aku Keren mau daftar banget. member. Wah, Belum terima kasih daftar banyak. ketahuan ya kalau aku sudah lama. Ini ini dia. Lanjut. Oke, ini pertanyaan buat Vicky dari akun Twitter @lydia_ma789292823. Nanti aku telepon ya. Nomor. Ini kayak Bukan nomor telepon. Bang, ini kayak nomor KTP ya Bang. Lydia, hati-hati ya Lydia ya kalau Hati-hati ya, masukin Lydia. nomor pribadi. Pertanyaannya adalah, tanya sama Vicky, sehari bisa berapa kali makan pempek dan pempek apa yang paling dia suka? Pempek apa yang paling suka? Adaan. Pempek apa yang paling suka? Kalau gue sendiri pempek yang paling gue suka adalah pempek kulit. Jadi dari kulit ikan gitu dibikin pempek gitu enak banget sama. Kalau gue sukanya kapal selam. Oh kapal selam. Enggak nanya lu lagi nanya dia dulu. Nanya dia. Ketika lu ngomong kayak gitu gue harus ngomong apa? Ya gue oke. Kalau makan pempek kalau di Palembang pasti tiap hari. Biasanya beneran tiap hari. Oh Ya sampai habis aja, sampai stoknya habis. Jadi kayak kalau misalnya hari ini nih goreng pempek misalnya atau rebus pempek gitu, 100 misalnya gitu. Kalau nggak habis ya besok makan lagi. Kalau habis goreng lagi. Jadi gitu selalu gitu. Wah. Jadi makan tuh kayak dicemil bisa, jadiin makan berat bisa gitu. Jadi kayak sarapan makan, siang kalau masih lapar makan lagi, sore kalau lapar lagi makan lagi gitu selalu. Di Jakarta masih. Nah kalau di Jakarta biasanya nyari pempek yang seenak bikinan mamaku gitu kan agak susah ya. Jadi kayak kalau misalnya kita biasa makan yang enak gitu kan kayak pengennya nyari yang kayak gitu. Iya, benar. Tapi kan mahal banget ya kalau di Jakarta kan. Jadi agak pemilih gitu kalau di Jakarta. Makanya aku sering bikinin pempek dong gitu, kirimin ke Jakarta gitu. Jadi frozen tinggal digoreng sendiri. Gitu. Dan buat teman-teman nih yang pengen cobain pempeknya Mama Vicky bisa Bisa langsung ada di sini. Kalian bisa langsung juga cek di semua toko. di keranjang biru. Betul. Enggak ya. Berarti pertanyaannya nih gini. Your top 5 pempek. Top 5 pempek. Pempek tuh banyak banget sebenarnya. Satu. Yang pertama kulit. Pempek kulit. Yang kedua itu ada namanya pempek panggang. Jadi tahu tuh. ada yang ngomong pempek tungu, ada yang ngomong pempek panggang. Jadi dia kayak pempeknya agak keras gitu. Cuman di tengahnya ada ada isiannya tuh kayak Daging. udang Ebi. Ebi, terus Enak kasih tuh. kecap gitu, enak pokoknya enak. Terus yang ketiga ada pempek belah, sama juga isinya ebi juga, cuman dia kayak pempek lenjer dibelah gitu. Terbelah. Terus yang keempat ada pempek lenggang itu kayak pempek dikasih telur, terus dipanggang gitu. Itu yang gede itu ya? Yang gede, Oh, yang gede ya? warna kuning. Iya. Kapal selam, oke, gue masukin kapal selam kelima. Untuk lu kapal selam yang kelima. Oke. Itu ya. Keren. Buat teman-teman top 5 Buat Lydia mah ya tadi sudah Betul, terjawab. betul banget. Unity terakhir 2023 apa harapan kalian ke depannya Unity mau ngapain? Mungkin boleh di-share nih sama unit-unit dan teman Smart Friend yang lagi Jadi nonton sama nanti kita. Mei kita akan Rencana ya, rencana banyak banget. Banyak Yang pasti rilis single, pasti dong, nggak mungkin Ada enggak lagi kan? ya? Pasti ada lagi terus. Dan ya kita merencanakan sesuatu yang pastinya belum pernah kita lakukan sebelumnya gitu. Mungkin berkolaborasi, mungkin bisa juga trip lagi, bisa jadi trip lagi. Kita Jalan-jalan. waktu itu ya pernah ke Korea, terus pernah ke Turki. Kita sih pengennya ya kita pengen explore lagi gitu. Mungkin bisa trip lagi, atau bisa berkolaborasi, rilis single, rilis album. Pengennya sih rilis album juga ya. Terakhir nih, ini kan buat yang nonton kan di seluruh Indonesia. Kalian kan banyak jadi inspirasi banyak orang gitu kan. Ada pesan-kesan yang mau disampaikan nggak? Pesan dari aku dulu kali ya. Boleh. Buat kalian jangan lupa pakai Smart Friend. Ya, pesan satu teh. Ya pokoknya kalau dari kita terima kasih buat teman-teman yang udah selalu ikutin kita, support kita, apapun yang kita kerjakan. Intinya buat kalian ambil semua yang baik dari kita, jangan diambil dari yang buruknya.
dan sehat selalu. Ya, yang paling penting sehat sih. Sehat jaga kesehatan. selalu. Terus apa ya? Apa maksudnya kalau udah yang kerja atau yang kuliah atau masih sekolah, pokoknya enjoy the moment gitu. Yes. Nikmati setiap momen, nikmati setiap Yes. saat. Betul. Gitu. Oke. Nah, itu dia tadi kesan dan pesan dari teman-teman Unity buat teman Smart Friend dan juga Unit. Semoga pokoknya tahun ini kita happy deh. Amin. Sukses, sehat terus ya. Sehat semuanya. Amin, sehat-sehat juga. Semoga jadwal Unity semakin padat. Dan semua rencananya berjalan sukses. Amin. Oke, terima kasih banyak teman-teman Unity. Tepuk tangan dulu dong. Seru banget hari ini. Terima kasih Unity, terima kasih juga teman Smart Friend dan Unit yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe YouTube-nya Smart Friend World buat konten-konten seru lainnya. Betul. Sebelum subscribe, jangan lupa pakai Smart Friend. Betul sekali. Follow kita di mana, Stel? Jangan lupa juga follow Instagram, TikTok, Twitter, Facebook kita di @smartfriendworld. Oke, terima kasih banyak semuanya. Gua Neil. Gue Stella. Sampai ketemu lagi di Podcast Ngegas. Ngobrol. Enjoy Gaspol. Gaspol.